Tidak ada. Kalau begitu kita ke Sudiang. Pasti Sudiang sudah tinggal penutup ini naskah akademiknya. Silakan Sudiang. Itu yang membuat Ibu Trisna langsung ganti nomor HP hari ini. Oh, saya kira saya udah komentar itu Romo. Saya bilang ini nomor baru kok, tapi wajahnya sama. HP baru itu pasti Romo. Iya, itulah. Itu sudah muncul. Oh ya. Silakan Ibu Trisna. Ini jangan-jangan kopi dari Om Vitus belum keluar ini sampai. Masih ditunggu Pastor. Oh, masih keluar. Wah, Wow. sudah langsung lengkap dengan kopernya. Tapi dia lupa logo yayasannya. Belum selesai, Pastor. Oh, belum selesai. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Dista, Pastor, dan Pak Agus, serta Bapak Ibu. Yang kami tampilkan ini adalah naskah akademik, cuman belum selesai dibuat. Mulai dari bab 1, pendahuluan ini, di sini kami isi salah satunya itu adalah latar belakang berdirinya SMP Katolik Sudiang, mulai dari sekolah dagang malam sampai sekarang. Itu yang kami isi di pendahuluan. Ini yang saya mau tanyakan juga Pak Agus, kalau seumpamanya sejarah pendiriannya itu kami ambil dari kopian, belum berbentuk dokumen Pak Agus. Apa yang kami tuliskan di situ nanti? Kopiannya dari mana, Bu? Dari Pastor Karol. Itu. Oh. Jadi Si Romo tahu sumbernya itu, Bu Trisna. Jadi itu harus ditulis nanti itu. Itu merupakan dokumen yang disusun oleh Ibu Edwin. Jadi itu dokumen yayasan yang memang dipersiapkan oleh Ibu Edwin untuk sejarah yayasan. Jadi tulis saja nama Ibu Edwin situ. De Grave. Itu tahun 2018 itu dokumen yayasan itu. Sebenarnya Pastor ada dokumen di sekolah itu, catatan sudah lama itu tahun 85 kalau saya tidak salah itu. Ada di sekolah itu catatan Pastor. Ya. Jadi itu bisa dimasukkan, digabungkan saja, tidak masalah. Iya, ada itu Pastor. Sebenarnya kami yang bikin dulu ini dokumen ini. Itu sudah kelihatan semua sumbernya dari mana. Iya, ada dokumennya di sekolah itu Pastor. Atau ditulis saja dokumen yayasan tuh seperti. Oh iya Pastor, iya. Nanti sama dengan yang di Belibis Pak Dade. Kan saya dapat juga tipis itu, saya tulis di situ sejarah singkat berdirinya SMP Katolik Belibis revisi 2020. Saya tulis saja begitu, Pak. Ada memang catatan tulis tangan itu tahun 1985. Itu dokumennya ada di mana Pak Dade? Ada di laci saya Pastor, saya simpan. Itu tolong diambil, itu dikasih ke kantor yayasan supaya kami simpan. Oh boleh Pastor, ya. Itu Pastor, ya. Barang berharga itu. Iya. Masih tulisan tangan Pastor, banyak di coret-coretan ya. Itu bagus. Tulisan nyambung lagi. Orang-orang dulu menuliskan tulisan indah nyambung. Supaya kita bisa masukkan di museum yayasan. Kayaknya iya Pastor, ada di sudah tua itu tulisannya. Yuk lanjut Bu Trisna. Bagus ya. Kemudian ini di bab 1 pendahuluan itu selain latar belakang, kami formatnya sama dengan yang Pak Agus kirim. Tapi di bab 1 ini pendahuluan kami lebih banyak mengambil dari naskah akademik. Naskah akademik sekolah penggerak yang dari Kemendiknas itu.
Kemudian di bab 2 ini landasan-landasan teori juga. Landasan teorinya juga kami banyak mengambil di naskah akademik sekolah penggerak. Kemudian di bab 3-nya itu, bab 3 ini ada konsep dasar program sekolah penggerak. Definisi program itu kami ambil dari naskah akademik Kemendiknas. Kemudian mulai dari karakteristik sekolah ini kami diskusikan sama-sama dengan guru-guru di sekolah, Pak Agus. Jadi pada saat penulisannya ini apa yang akan kami tuliskan nanti di apa sebagai catatan kakinya atau penulisan ilmiahnya nanti di belakang, saya belum mengerti itu Pak Agus. Karena masalah karakteristik sekolah mulai dari ini kan data-data yang kami ambil dari Dapodik, kemudian kami gabungkan juga dengan dengan formulir-formulir yang pendaftaran peserta didik baru tahun ini, tahun kemarin itu. Saya juga diskusi dengan guru bahasa Indonesia kami, Bu. Apakah kita mau mengatakan yang ini dari buku formulir data siswa atau Bu Dapodik, itu saya belum tulis juga di situ tuh Bu sumbernya. Karena berasal dari situ semua, Bu. Ya. Bahkan data-datanya kemarin yang keadaan anak itu, agama, kemudian asal daerah itu, semuanya dari Dapodik diambil. Apakah kita mau katakan sumbernya dari Dapodik atau bagaimana ya? Sampai hari ini guru bahasa Indonesia juga bingung waktu saya tanya. Tapi nanti akan muncul di FGD 2. Nanti kita tanyakan di FGD 2, Pak. Bu. Ya. Saya lanjut Pak Agus, ini semua bersumber dari Dapodik dengan data-data formulir yang ada. Kemudian ini keunggulan sekolah, ini hasil diskusi kami dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Kira-kira keunggulan sekolah apa yang akan kami masukkan di sini. Kemarin ada masukan dari teman kami Pak Wawan itu, tapi kami belum buat di sini ini tentang bimbingan khusus bagi peserta didik yang kurang secara akademik. Itu dilihat dari apresiasi orang tua, memang banyak yang beri masukan bahwa bimbingan untuk anak-anak yang kurang secara akademik itu mereka rasakan di sini. Tetapi secara data kami tidak punya datanya, jadi apakah itu kami masukkan atau bagaimana? Gitu. Dimasukkan aja sebagai keunggulan, Bu. Keunggulannya, jadi sudah betul ini ya bimbingan khusus sebagai peserta didik. Oke, terima kasih. Cuma nanti caranya bagaimana? Nah, nanti akan terlihat di dalam yang dibuat dalam KD-KD yang akan datang itu. Ya, kemarin ada beberapa keunggulan memang yang dimasukkan dari teman-teman guru, termasuk Ibu Mira dengan Pak Yawan, tapi kami tidak menuliskan karena kami kekurangan data. Kesulitannya di situ, tidak ada pembuktian bahwa memang ini kami lakukan. Gitu. Terus nilai inti YPM ini sama dengan teman-teman yang lain. Ini juga masih sama. Tetap aja bukunya nanti dicantumkan itu nota yayasan tuh, Bu, ya? Wah, iya Pak. Ini karena memang belum sama sekali belum selesai. Terus ini mengenai teladan pelindung, kami juga masih bingung di sini, Pastor. Mengenai teladan pelindung ini, Pastor. Ini saya copy dari kemarin, memang ada materi yang kami sempat bawakan itu bersama Ibu Maria tentang teladan pelindung Santo Paulus waktu eksamen guru-guru itu, Pastor. Kemudian ini tentang spiritualitasnya. Kami belum perbaharui sama sekali Pak Agus dari konsep yang kami presentasikan dari kemarin itu. Kemarin kan tidak ada komentar dari narasumber kita kan. Nanti ini kemarin. Iya, nah ini nanti akan mengemuka ketika kita masuk di dalam pembuat sampai di KD-KD-nya nanti, Bu. Ini akan kelihatan nanti nilai-nilai ini. Jadi biarkan aja begitu dulu, Bu. Kalau menurut saya, Romo. Kemudian ini yang saya mau tanyakan Pak Agus,
ini kan nilai-nilai inti yang sudah ada dari tahun ini atau berlaku sampai tahun ini. Nilai karakter. Ini sengaja saya kasih merah karena dengan catatan kami akan bicarakan nanti ini akan berubah. Apakah ini diubah sebelum FGD 2, akan kami bicarakan sama guru-guru sebelum FGD 2 atau bagaimana? Karena ini pasti kami akan sesuaikan dengan keadaan yang sekarang kalau kita mau kita mau ubah ini. Nilai karakter dengan indikator penilaiannya. Ini yang saya sampaikan juga dalam, maaf kita langsung aja begini ya Romo, yang ketika saya presentasi itu bahwa ini yayasan punya kewajiban ini, ya, nilai-nilai ini, yang di sini ini bisa berubah Bu. Ini. Yang bisa berubah itu indikator penilaian. Nilai karakter juga Bu. Nilai karakter juga bisa. Ya dua-duanya itu bisa diubah, disesuaikan dengan keadaan sekarang. Karena ini indikator penilaian itu sudah direvisi 1 kali, disesuaikan dengan keadaan selama pandemi ini. Sehingga orang tua bisa masuk menilai. Nah, itu yang saya mau tanyakan Pak Agus, apakah di FGD 2 itu nilai karakter kalau memang akan diubah, kami sesuaikan dengan kebutuhan sekolah, apakah ini nilai karakter dengan indikator penilaian ini sudah siap nantinya atau bagaimana? Begini Bu, kalau sudah punya konsep, biarkan aja berada di sini, ini tambahkan aja yang dari Ibu, karena ini nanti akan ditambah. Kalau kita dari diklat sampai FGD yang dimaksud YPL ini, yang YPL kan mengatakan ini nilai-nilai keutamaan. Nilai-nilai keutamaan ini rupanya nanti ketika kita melangkah lagi dalam pengembangan FGD berikutnya, ini semuanya nanti menjadi KD Bu. Kompetensi dasar nanti ini. Nah, di sini antara satu unit dan unit yang lainnya kan kondisinya berbeda. Nah, kalau cuma terbatas 2 seperti ini, itu memungkinkan sekolah itu susah untuk melakukan yang mana yang sesuai dengan unitnya. Maka ini nanti kalau sudah ada konsepnya Bu, masukkan aja tambahannya di sini. Ini pun nanti bukan hanya 2 ini nanti Bu. Ini akan bertambah banyak ini. Ada yang dicontohkan Pak Hendy kemarin itu, bahkan ada sekolah yang punya indikator itu 1. Nilai keutamaan itu ratusan. Jadi nanti gurunya tinggal milih, oh indikator ini yang saya mau ambil untuk pelajaran saya, indikator ini untuk saya. Itu ujungnya ke sana. Jadi memang nanti kalau sudah ada di sini Bu, tambahkan semua yang sudah dikonsep. Pak Agus, apakah tidak diseragamkan semua ini nilai indikator penilaian itu untuk semua guru bidang studi, ataukah memang berbeda-beda tiap bidang studi? Nanti konsepnya begini Pak Dade, setiap unit akan berbeda-beda indikatornya, dan nanti semua mata pelajaran kan mengimplementasikan pada mata pelajarannya. Nanti dia pilih indikatornya untuk materi KD saya ini, materi KD saya di pengetahuan ini, saya akan masukkan KD ini, indikator ini dari nilai karakter. Seperti itu. Iya, jadi indikator penilaian ini dipilih sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Ya, disesuaikan mata pelajarannya. Jadi tidak perlu diambil semua. Jadi misalnya tidak perlu, makanya ada sekolah Pak yang satu nilai itu ratusan indikator Pak. Iya, tapi tidak diambil semua itu ratusan indikator. Tidak Pak. Hanya Oke. Oke, lanjut. Kemudian ini slogan sekolah. Slogan sekolah ini jujur ya Pak Agus, ini slogan sekolah ini baru kami rumuskan pada saat menjelang detik-detik terakhir. FGD kemarin, detik-detik terakhir. Bagaimana? Nah, saya baru kali ini saya lihat, saya ada di situ. Iya, itu makanya saya bilang ini jujur. Nanti mungkin ada perubahan atau apa nanti kami akan bicarakan dengan teman-teman guru yang lain. Kemudian untuk program sekolah penggerak, sekolah yang pertama itu sekolah penggerak secara umum, berarti yang ada di naskah akademik sekolah penggerak. Kemudian nah ini banyak yang saya potong di sini Bu.
Yang dari naskah akademik. Ya Pak, kami juga mengambil beberapa referensi dari jurnal-jurnal yang lain. Kemudian di sini SMP Katolik Sudiang sebagai salah satu sekolah penggerak. Nah ini menuju ke apa ini budaya-budaya, unsur budaya, apa bacanya ini? Kuncoroningrat. Kuncoroningrat. Iya. Ya. Kemudian Pak Agus, di pengembangan budaya itu kami kategorikan dalam beberapa bagian yang sama seperti yang kami sudah presentasikan juga kemarin. Ada yang dinamakan sebagai kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, pengkondisian, kemudian kokurikuler atau ekstrakurikuler, kemudian kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Ini juga kami copy dari jurnal ini, jurnal saya belum tulis. Oh ini sudah ada, jurnal literasiologi. Kemudian sistem budaya SMP Katolik ini lebih ke kurikulum ini kayaknya Pak Agus ya, yang karena kemarin kami sudah menuliskan kegiatan-kegiatannya itu jadi lebih ke kurikulum nih kayaknya. Sorry. Nah, ini yang lebih ke kurikulum saya maksud, Pak. Apakah ini dituliskan di dalam naskah akademik atau tidak perlu ini, Pak Agus? Oh iya, kan Ibu presentasikan kemarin ini, toh? Nah, ini lebih ke kurikulum kayaknya ya. Ya. Ini perlukah kami lampirkan di dalam atau bagaimana? Iya perlu, Bu. Nanti kan keluar ini acuan semua untuk masuk ke dalam KD-KD-nya apa segala macam nanti. Masukkan aja. Oke. Kami lanjut lagi. Kemudian ini yang ke bawah ini sudah Ibu Trisna. Ya, Pastor. Coba perlihatkan ulang dulu itu bagian tadi. Yang ini, Pastor. Ya. Ada satu hal saya kira yang Ibu Trisna belum singgung, Ibu. Ini yang bicara ini satu hal yang harus diangkat ya. Yang berbicara ini SMP Katolik Sudiang ini itu kan sekolah yang gurunya itu guru inspiratif ya. Itu saya kira salah satu kekayaan dari SMP Sudiang yang harus diangkat ya. Ibu Trisna kan dan siapa Ibu Mira ini adalah guru inspiratif kreatif, produknya dari KWI ini belum terangkat ya. Sekarang menunjukkan pukul dan tadi lalu kan 15 sempat jam 3 ya. disiapkan Kemudian untuk menjadi sekolah sebelum kita kebangsaan juga. Nah, itu belum terangkat sepertinya. Saya tidak melihat di sini. Saya tidak tahu kenapa tidak sempat masuk. Nah, padahal potensinya dari ada, jam 3 ini kemampuannya sampai ada, dengan jam 5 pelatihannya sudah ada. Kembali modul Itu saja. terkait dengan saya harus lanjut ya di pertemuan lain. pembenahan isi. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Romo Karolus. Redaksional. Oh ya, berarti nanti kita tambahkan di sini, nanti kami bicarakan kembali dengan guru-guru di sekolah, Pak Agus. Ya. Kemudian, ini ruang lingkup. Nah, di bab 4 ini kayaknya kebanyakan kami ambil dari naskah akademik juga. Kemdiknas. Terus di bab 5, nah di sini bab 5 ada yang beda kayaknya sedikit di bab 5 ini ya. Tentang kurikulum. Struktur kurikulum. Nah ini di struktur kurikulum SMP Katolik Sudiang. Ini kami sudah masukkan di sini. Pak Agus, ini yang dari Kemendiknas ini. Kemudian yang ini perlukah dimasukkan di sini, Pak Agus, struktur kurikulum SMP Katolik Sudiang atau? Dah. Ya, jangan dulu masukkan itu kan belum. Ya. Belum fit ini, Bu. Okay. Belum diundangkan ini yang strukturnya itu. Oh ya. Mau berapa jam nanti atau apa?
Belum. Kemudian kurikulum. Iya Pak Agus, terima kasih. Nanti kami edit kembali. Untuk kurikulum operasionalnya, di sini kami lebih, di sini rencana kami akan masukkan mulai dari dimensi sikapnya, menggunakan rapor karakter, dimensi pengetahuannya, pembelajaran berbasis proyek. Di sini akan kami jelaskan bagaimana apa itu pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, itu saja sih. Kami belum masukkan separuh, yang lain belum selesai ini Pak Agus. Kami belum bicarakan juga dengan teman-teman guru yang lain. Itu yang dari kami Pak Agus. Kemudian ini bab 5 saya kira sama semua. Kami ambil dari kopi dari Kemendiknas dan jurnal-jurnal yang ada di internet. Terima kasih. Ada tambahan Pak? Atau teman-teman guru yang lain mungkin ada tambahan? Silakan, kan tadi kita sudah sambil jalan tadi dari saya. Yang teman-teman yang lain ada tambahan? Dari Pak Yawan mungkin atau Ibu Mira? Sir? Pak Kepsek? Tidak ada, aman-aman. Ternyata teman-teman dari Sudiang ini monitor semua ya? Iya, memang kan Siap Pak Agus, siap monitor. Ya, bagus. Tidak ada yang mau tambahkan? Jadi mungkin dari sekolah lain Pak, kalau ada yang mau berikan masukan. Ada dari Garuda, masukan ke Sudiang Garuda. Halo Garuda, monitor. Garuda. Siap, ya. Ada tambahan Garuda? Sebenarnya bukan tambahan, saya hanya mau mengatakan bahwa kalau kita mau merancang seperti ini, barangkali tidak cukup kalau hanya kita lihat lewat monitor saja. Karena itu terus terang agak susah untuk kita melihat lebih jauh, memahami lebih dalam apa yang kita tampilkan seperti ini kalau kita lihat di monitor. Makanya kemarin saya katakan alangkah baiknya kalau misalnya ada waktu kita bersama-sama melihat kemudian saling memberi masukan. Itu kalau saya. Bagi saya tidak cukup kalau hanya melihat seperti ini terus terang. Bagi saya tidak cukup. Karena begitu banyak halaman yang kita lihat, ya tidak mungkin dalam beberapa menit kita bisa memahami apa yang dimuat dalam halaman per halaman itu. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Yang disampaikan Pak Agus Pangga tadi itu diskusi kami sambil menunggu Kabid Dikdas kemarin di dinas itu Pak Dade. Ya, mungkin yang dimaksud Pak Agus itu kita duduk bersama, kalau saya tidak salah itu duduk bersama. Misalnya kita 3 sekolah di Makassar itu. Kita di Makassar. Ya, bisa duduk bersama untuk saling memberikan masukan. Karena saya lihat itu dari atas itu ada beberapa bab itu yang bisa kita seragamkan. Maksud saya begini, bukan juga maksud saya untuk menyeragamkan program yang kita buat, bukan bermaksud menyeragamkan, tetapi dengan duduk bersama, dengan diskusi bersama, melihat bersama, kita jauh lebih memahami apa yang ada dalam naskah kita dan kita bisa memberi masukan pada saat itu. Dibanding kalau kita hanya melihat seperti ini, bagi saya alangkah susahnya untuk memahami apa yang kita tulis kalau hanya melihat seperti ini. Saya tidak tahu kalau yang lain, saya katakan bagi saya alangkah susahnya memahami kalau hanya melihat seperti ini. Bukan bermaksud menyeragamkan. Ya memang ada bagian yang bisa seragam, ada bagian yang tidak. Tidak bisa seragam. Iya, betul. Itu yang saya maksud bahwa
kalau kita duduk bersama, ada bagian yang bisa diseragamkan. Ya, ya, Ada bagian yang memang kita berbeda. ya, Nah, ada. memang betul kalau kita duduk bersama itu lebih lebih saya kira lebih efektif karena kita bisa saling memberikan masukan itu apa yang kita masukkan di situ sebagai Ya, tambahan betul, kita. betul. Nah, mungkin ya kira-kira bagaimana ke depannya karena seperti yang saya lihat itu saja yang bisa diseragamkan itu kita masih berbeda-beda dari atas itu yang bisa diseragamkan. Seperti itu dari POP, ada yang bisa diseragamkan dari nota yayasan. Tapi kayaknya juga kita masih ada yang berbeda itu. Sudah Pak, ya Ya, malah lebih jauh saya ngomong sama Pak Agus kemarin. ya, Bagaimana kalau yang digarap sekolah itu cuma indikator, kita garap bersama sampai di KD-nya. ya, Kami ngomong bersama seperti ini. Ya, saya nggak tahu nanti apakah ada ruang yang diberikan kepada kita untuk sampai ke situ atau bagaimana. Ya nggak apa-apa Pak, menjadi suatu masukan hari ini untuk ya, untuk 3 sekolah yang ada di Makassar. Memang kami sampai rencanakan sampai KD dirumuskan bersama, nanti di sekolah dirumuskan indikatornya. iya. Di Toraja juga bisa satu kelompok. Ya, satu Ya. kelompok. Jadi Tambah ikan mati ya lah, dami macam lupa Aku ya mulai ditambah juga kok bisa toh. Saya makilesi Mangkasa gitu. Saya melihatnya kita akan efektif kalau cara-cara itu yang kita gunakan dibanding kalau misalnya sekali lagi kita tampilkan seperti ini, sekali lagi bagi saya sangat sulit memahami apalagi dalam sekejap apa yang kita tampilkan pada saat itu. Bagi saya. Walaupun juga nanti Pak Dade, Pak Agus tetap juga kita akan tayang di layar seperti ini naskah-naskah kita, baru yang bedanya adalah kita di situ duduk bersama, plototin bersama. Oh iya, itu iya. bedanya. betul. Iya, itu bedanya. Karena tidak mungkin kita mau print out yang sebanyak ini nanti lalu kita bagi gitu ini lebih susah lagi nanti. Iya. Tetapi maksud saya dari bab per bab kita bisa saling memberi masukan dari bab per bab, dibanding kalau kita seperti ini kita jalan sampai bab terakhir, akhirnya terus terang bagi saya tidak ada yang bisa diingat dengan baik, hanya melihat itu toji, tapi memahami terus terang itu sangat minim. Ya itu kalau saya. Iya, barangkali begini, karena masih ada waktu kan sampai tanggal 29 ini pertemuan yang berikut. Ya, ya. Iya, jadi mungkin kita bisa tentukan kapan kita ketemu, kan masih ada waktu berapa 2 minggu lah ke depan ini. Iya, iya. Iya, jadi kayaknya sayanya yang tidak bisa Pak, karena apa yang kita bicarakan di sini itu saya buat jadi naskah untuk ke sana nanti. Jadi setiap kita ada pertemuan itu ada notulennya dalam bentuk naskah nanti yang saya kirim ke sana. Jadi memang kayaknya saya tidak ada waktu untuk bergabung. Iya, karena ini saya notulenkan ini yang kita bicarakan ini Pak. Iya. Jadi nanti kita lihat aja itu kalau ada itunya, karena nanti 29 lagi itu. Ya, mungkin menjadi catatan bagi kita yang di Makassar dengan di Toraja. Kalau ada kesempatan kita bisa laksanakan itu. Artinya kalau Pak Agus tidak bisa, mungkin ada perwakilannya dari situ untuk bisa kita sama-sama. Bisa aja Pak. Iya. Kayak gini nih. Ini belum terketik ini Pak, naskah-naskah notulen ini. Jadi memang kami gagas di dinas kemarin sama Pak Agus untuk itu, tapi ya apa sangat tahu si kanobolo nanti aku saya apa terlalu nabolo maro ponomaro dia apa teh lakuan ya lagi atau iya, jadi nanti kalau Pak Agus tidak bisa bergabung, ya mungkin kami supaya bisa dicocok-cocokkan 3 sekolah toh. Ya.
Ya, iya Pak. Jadi saya kira begitu. Ya. Kemudian jangan juga berharap bahwa yang mau ditayangkan nanti ketika FGD itu yang final, tidak, Bapak Ibu. Sekali lagi di depan tadi saya katakan bahwa naskah akademik ini tidak cukup mau membuatnya cuma 1 bulan, tapi nanti yang kita tayangkan apa adanya nanti di FGD. Lalu kita mendapatkan masukan dari narasumber. Ya, seperti itu Pak. Oke Pak, ya, makasih. Jadi bagus itu seandainya nanti kita duduk akan sama di sini. Masih ada tambahan dari teman-teman SMP lain? Dari Toraja. Dari Toraja ada tambahkan kepada Sudiang? Kan tambahan pertanyaan Pak ini untuk kita semua. Yo, silakan. Untuk kawan-kawan di Makassar, kalau saya masih bingung betul, sudah muncul tadi SKL, sudah muncul tadi Pak Agus, mungkin naiwam atau indikator tagarap sola KD kita salah lihat Pak. Itu baru dalam gagasan Pak Titus. Makanya gagasan informal bersama Pak Agus betul. Kemarin. Makanya saya mau tanya dulu kawan-kawan Makassar Pak, untuk rapor karakter kan kita sudah punya. Ya, kami di Toraja rata-rata jalan dengan 2 aplikasi, 1 karakter, sudah muncul tadi Sudiang. Kan kawan-kawan ingat waktu kita susun ini nilai inti, kalau tidak salah di Melino. Di Cendrawasih kalau tidak salah terakhir kita ini. Prosesnya panjang itu Pak Titus. Bukan saya mau cerita. Ini tadi yang kan kita bingung betul ini, seperti Pak kita sepakat. Kalau mau ditayangkan sepintas begitu, sekira tidak akan ini. Tapi yang intinya begini, itu nilai, kan fokus kita nilai karakter ini, Pak Heri dan Pak ini, bahwa jangan dulu masukkan struktur kurikulum. Itu memang kalau saya tidak dengar. Jadi yang kita mau angkat adalah karakter psikolog sebenarnya, tapi misalnya kami kopi landasannya dari yang Kemendikbud punya, seperti juga Sudiang kan. Sama semua, sama. Sama semua. Pak Agus ini yang lebih. SKL ini kan sudah muncul tadi SKL. Nah, kita kan ini sudah terbiasa termanja dengan kurikulum dari pemerintah. Nah, kami di Toraja itu pakai e-rapor. Ini semua ada semua di e-rapor ini nilai-nilai karakter yang kita mau tuangkan ke kurikulum. Cuma masalahnya seandainya Romo Karol masih di cuma masalahnya seandainya aplikasi itu sudah gabung seperti yang kita dari Aman kita yang kemarin itu, kalau saya tidak salah ada, dia sudah gabung dengan keterampilan pengetahuan dengan nilai karakter. Nah ini tambah repot kita karena seperti Minanga tadi, betul Minanga. Saya sependapat dengan Minanga bahwa bukan kita mau menutup dokumen 1, tapi timbul yang baru yang kita mau hadapi. Kalau kami di Toraja begitu, rata-rata jalan dengan, makanya saya tanya Makassar, bagaimana kawan-kawan di Makassar rapornya? Kan ini muaranya ke rapor siswa nanti, bukan hanya selesai pada naskah kurikulum, harus selesai di rapor. Bagaimana masuknya di rapor yang ini? Itu yang membingungkan saya. Kan bukan selesai nanti FGD 2, demo to format, sudah ada format yang dikasih. Ya tahu? FGD 2, kita buat kurikulum. Nah, ini kan yang kita buat di kurikulum akan kita masukkan ke rapor KD. Nah, ini saya belum terbayang bagaimana nanti kita menuangkan itu SKL ini. Nah, kalau saya lihat di e-rapor yang kami kabis, SKL itu sudah ada. Dari Balitbang, dari K13, dan dari Mandiri. Ada semua ini, yang nilainya, nilai inti yang ada di nota yayasan. Seperti disiplin kan, seperti sudah yang disiplin sudah ada di atas indikatornya. Nah, itu kan kita sama semua, tidak mungkin kita itu pasti sama semua kita sekolah Katolik baik di Makassar di mana-mana itu nomor 1 itu yang masyarakat masih disiplin. Itu saja Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Titus. Begini Pak,
untuk tahun ini dan tahun depan kita akan masih tetap pakai yang sekarang ini, Pak. Yang kita rancang ini nanti ketika berlaku kurikulumnya Nadiem Makarim tentang kurikulum merdeka itu, Pak. Ya. Ini baru berlaku apa yang kita rancang ini. Makanya saya bilang naskah akademik ini tidak mungkin kita selesaikan secepat itu dalam waktu beberapa hari saja. Paham Pak, paham. Ya, jadi tetap aja kita punya nilai karakter nanti 2 indikator itu yang kita akan bagi ke anak, Pak, dengan model yang sama dengan tahun lalu. Kalau tidak ada yang diganti di situ. Yang berbeda adalah indikator di Toraja, ada yang berbeda dengan indikator yang ada di Makassar. Betul. Jadi kita masih tetap aja pakai yang sekarang ini baku, Pak. Yang kita garap sekarang ini nanti ketika kurikulum baru itu Merdeka Belajar ini baru ini kita gunakan. Jadi kesimpulannya begini. Jadi yang indikator nanti yang kita bikin ini, kalau kita revisi indikator, berarti indikator yang kita rumuskan untuk 2 tahun ke depan. Belum tentu 2 tahun, Pak. Karena kapan betul. diundangkan kalau dia lolos ini ya kalau tidak lolos ya Selesai. paling nilai-nilai inti yang kita pakai. Ya betul, paling nilai inti. Masih betul. tergantung dari situasi politik. Ya. Makanya pilih ke Jokowi supaya lolos Jangan ini. kampanye belum. Masih Merdeka 3 tahun. Belajar. Kampanye dulu Pak, pelanggaran. Kusiter. Oke, masih ada dari teman-teman. Kusiter. Selingan. Le bagus. Oi, Kusi boleh teh. Ya teh mah Tagalog kita. iya. Cocok. Karena Masih ada masukan untuk Surya? Perengidolo. Ya. Tagalog kita sebab teh apa itu teh kumalay. Yang tama Tagalog karap bicara kalau tama samela orangnya. Tapi Cocok, Pak. Yang Betul itu, tagarap Pak. lo tama di kowe. Matino supaya mo ke susi tulasanga pa. Sama aku Pak Agus itu aku. Ya. Tayo pa pala ito dito 2 tahun tayo pa dari lama aja malu-malu ki poliyate. Belum ada kepastian Pak bahwa itu akan jalan. Belum ada. Tadi itu sabak aku bahasa Toraja, maaja malu-malu kita sabak lah. Yari tuloy pakai nama kusana. Mana Jangan berpikir bahwa tahun depan kita mau pakai ini yang kita garap. Ya, itu kan jangan. dari cara kita membuat ini amarah tontongan kita emang kurang hitungan mikir nama atas apa di kembali pakai monya masih Dipakai mesin. Begini, Bapak. Sidi masih yang sambo mau utama tengahku tapi bela abang meda ama itu pasti kalandungi bang itu nas ya mau itu peralun aku menanya mau itu bisa terjalankan. Halo. Ya, Pak Agus. Ya. Begini ya. Jadi kita ada satu hal yang harus kita lihat di sini ya. Memang bisa jadi perubahan ini akan terjadi 2-3 tahun ke depan. Tetapi ya, satu hal yang harus kita sadari, kerja keras dari Bapak Ibu yang sudah dibuat ini itu akan kita sudah akan mulai implementasikan dalam beberapa hal ya. Mungkin tidak semuanya bisa kita implementasikan. Misalnya ya, apa yang dikatakan oleh Pak Titus tentang penguatan budaya itu akan menjadi bagian dari kekasan sekolah dan itu kita bisa masuk di awal tahun ajaran baru nanti. Apa yang dikatakan oleh Ibu Trisna ya, itu juga menjadi kekasan apa yang disampaikan oleh siapa ini Ibu Agustina Pandan dari Mesawa, itu juga bisa menjadi kesepakatan. Seandainya memang yang namanya kurikulum itu membutuhkan sebuah waktu yang cukup panjang ya, rumus ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, tetapi sementara itu dirumuskan, kita kan juga punya kemerdekaan untuk menjadikan hal-hal yang sudah Anda temukan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran kita ke depan. Bagaimana itu terjadi? Tunggu tanggal mainnya. Jadi, itu yang saya bayangkan seperti itu. Jadi, jangan merasa bahwa apa yang sudah mulai dibuat ini, itu
hal yang bisa jadi sia-sia atau bagaimana ya, atau kita mau mengurangi intensitas kita, karena pasti ini akan berguna untuk kita. Dan bagaimana bergunanya, ya, itu yang saya katakan, tunggu tanggal mainnya di awal tahun ajaran baru. Ada hal-hal baru yang akan kita buat untuk sekolah kita. Dan bisa kita mulai tanpa harus, ya, tanpa harus misalnya mengubah pola-pola kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ada langkah-langkah strategis yang sudah mulai harus kita lakukan, ya, dengan mengangkat apa yang menjadi bahan-bahan diskusi kita selama 1 bulan terakhir ini. Jadi ini kecepatan ini tidak boleh menurun ini. Gas ini harus ditancap terus ya. Kalau perlu ditambah kecepatannya. Seperti itu. Personelnya juga ditambah Pak Titus. Jangan digas tapi dia tetap di 1 Pak. Oh ya, kalau digas itu seperti itu ya. Jadi Pak Titus pasti akan ada langkah-langkah konkret. Boleh sedikit, Ustaz? Ya, silakan Pak Titus. Nah, terima kasih, Ustaz. Begini, kan tadi sudah mengemuka SKL, tidak apa-apa saya ulangi. Pengalaman kami kalau di ini SKL yang kami tuangkan di kurikulum itu, kami nanti lihat dari lulusan seberapa banyak yang masuk di jenjang di atasnya lebih tinggi, di SMK, di SMA. Itu ada data kami dari setiap sekolah yang termasuk unggulan di Tanah Toraja. Di SKL itu yang ada di tanah ini, betul Pastor. Terus terang kita ini kan sudah terbiasa dengan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Nah sekarang kita tiba-tiba berubah. Bukan maksudnya berubah, sebenarnya kita memberikan makna untuk kurikulum yang sudah ada. Memberikan makna supaya kurikulum yang sudah ada itu bisa berkembang berdasarkan apa yang hidup, apa yang khas di sekolah kita. Nah ini sebenarnya yang kita cari. Nah misalnya nanti, ini kan sebenarnya diskusi-diskusi ini adalah diskusi-diskusi yang terus terang kita tidak pernah miliki di sekolah-sekolah kita, di yayasan kita. Kita tidak punya. Kita tidak pernah memiliki diskusi-diskusi seperti ini yang ternyata sangat kaya dengan ide-ide yang cemerlang, rencana-rencana yang luar biasa. Nah, ide-ide yang cemerlang ini, kalau kita coba tangkap cuplikan-cuplikannya itu pasti akan berguna. Seperti itu. Jadi misalnya seperti SKL ya, ada muatan-muatan yang harus kita berikan makna. Sehingga kalaupun nanti misalnya ya, misalnya ini pengalaman saya terakhir ketika berbicara tentang perumusan KTSP semester yang lalu. Teman-teman yang ada di Kota Makassar ini sudah merasakan perumusan KTSP tahun ini kan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, waktu itu mereka tidak sekedar membuat apa yang seperti dibuat oleh pemerintah. Ya, KTSP-nya itu kami plototi bersama-sama. Sebelum ada tanda tangan dari saya, pada waktu itu ya kami plototi bersama-sama ya. Pak Agus Tanggana pun saya kira berapa kali dikembalikan ya, seperti saja ujian skripsi ini. Dan tagihan-tagihan itu pasti akan kita cek lagi nanti. Awalnya dari mana semua? Awalnya adalah dari apa yang sudah kami sepakati di wilayah perwakilan Makassar waktu itu ketika para kepala sekolah. Jadi hal-hal seperti ini memang ya, itu saya katakan, mari kita berlari bersama. Ya. Ini sambil jalan seperti ini sudah muncul ya dari awal-awal, jadi sudah muncul beberapa pemikiran-pemikiran ya untuk kita tindak lanjuti bersama. Jadi tetap semangat, jangan panik, jangan gugup seperti itu. Ya, apa yang kita buat hari ini selama ini
itu adalah bagian dari usaha kita untuk memperkuat kualitas sekolah-sekolah kita. Ya. Dan saya berharap ya kita wujudkan itu yang seperti yang dikatakan tadi. Perlahan-lahan kita masukkan sehingga menjadi sebuah budaya yang sungguh-sungguh hidup. Itu dari saya, Pak Agus. Terima kasih Romo. Jadi tadi berkembang diskusi kami Romo karena ini SKL, bahkan ada kemarin ini gara-gara kami kemarin lama menunggu di dinas, diskusi informal dengan Pak Agus Pangga, kemana-mana diskusi kami berdua kemana. Kemarin Romo. Ya. Jadi begitu ya. Terima kasih masukannya. Masih ada tambahan untuk Sudiang? Cukup ya. Silakan Bu Trisna di stop share screen-nya. Terima kasih untuk Sudiang. Ya, makasih. Ya, tepuk tangan dulu tuh Sudiang. Ya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oh sorry, salah, bukan tepuk tangan. Ini dia. Nah baik, kita lanjut ke, saya mau ke Makale dulu ini. Ada Pak Paulus. Tadi ada Pak Paulus dari Makale. Ya, ini ada Pak Paulus. Silakan Pak Ya, Paulus. kepala sekolahnya itu sementara digodok di Jakarta oleh pemerintah. Nah, gitu. Masih mute Bapak Paulus? Masih belum terdengar suaranya. Sudah terbuka mic-nya tapi kok Ya. nggak ada suara masuk Pak. Bu Dista, Ya. jadi ini kelompok ini memang berbeda dengan yang kelompok pertama tadi Bu. Jadi Gimana Bapak? memang berbeda Bu dengan Oh, kelompok iya. pertama yang pertama tadi. Hmm. Cepat selesai tadi yang kelompok pertama. Masih ada 30 menit sudah tidak ada yang ngomong. Iya, sampai jam 12:04 sepertinya ya Bapak ya. 1/4 di sana berarti. Paham. Ini kelompok ini bisa sampai jam 9 malam nanti. Tidak apa Romo. Kami tetap menunggu dengan setia Romo. Wah, luar biasa. Oh ini Bapak Paulus sepertinya mikrofon bermasalah. Ya. Iya. Iya. Pak Paulus diperbaiki dulu ya, kita ke yang Atau ya join menggunakan handphone dulu Bapak Paulus, nanti untuk sharing bisa menggunakan komputernya begitu. Mungkin bisa dicoba dulu. di setel dulu Pak Paulus ya. Kita ke Belibis dulu. Ya. Baik Bapak. Halo Belibis. Saya tayang dari sini yang Word-nya ya. Bu Hamdana sama Bu Irna. Baik. Ibu Hamdana. Apakah naskah? Oh ya, sudah buka. Jadi tidak banyak juga yang bertambah di itu, tapi ada yang mengalami penambahan dari yang lama. Oke, ini yang dari Belibis Bapak Ibu. Sementara tolong dipersiapkan Pak Paulus untuk berikutnya ini baru kalau selesai. Dari atas itu sama semua. Cuma yang agak berbeda dengan yang dari Bu Tisna tadi, karena hal yang dikembangkan itu berbeda, maka di Belibis juga berbeda. Ini sama dari atas. Strukturnya masih sama semua. Ini yang ditayangkan di FGD, ini sama.
Nah, nanti yang agak berbeda dengan yang lain barangkali yang kami buat di Belibis di keunggulan itu. Ini semua dari nota yayasan. Yang saya hijau-hijaukan itu dari nota yayasan itu sebenarnya itu adalah semangat apa? Nilai-nilai pelindung dari Rasul Paulus. Nah, keunggulan ini yang akan berbeda nanti karena kami menyangkut karakter, maka ini saya berikan beberapa teori tentang pembelajaran karakter atau model-model pembelajaran karakter yang ada di sekolah ini semua sumbernya termasuk yang kuning ini. Dan ini tambahan di saya nanti survei ini di Belibis. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya sudah mencoba menghubungkan antara profil pelajar Pancasila dengan karakter yang kita sudah kembangkan di Yayasan Paulus. Jadi kalau yang hijau ini itu sama dengan hijau di profil Pancasila, kalau yang kami buat sama dengan ini, Mandiri. Jadi saya coba sudah masuk ke sini menghubungkan antara profil Pancasila dengan nilai-nilai karakter yang kita miliki. Misalnya hadir dan mengikuti pembelajaran sesuai dengan, ini kan disiplin. Nah, kalau kita perhatikan penjelasan yang ada di profil Pancasila, ternyata aturan diri peserta didik ada di sini tentang mandiri. Bisa mengatur dirinya, bisa taat pada aturan, maka itu saya di Belibis itu menyamakan antara mandiri dengan nilai karakter ini. Jadi itu seperti itu. Ini tambahan dari Belibis. Kemudian yang kuning ini jika dihubungkan dengan profil Pancasila sama dengan bernalar kritis. Malah tergambar lebih luas kita di tanggap dan responsif. Karakter yang kita mau ada di Yayasan Paulus selama ini tanggap dan responsif, dan ini berwawasan luas. Nah, itu link sekali dengan bernalar kritis pada profil pelajar Pancasila. Nah, yang biru ini bergotong royong itu sangat berhubungan dengan nilai karakter kita di Yayasan Paulus, bela rasa dan empati. Kemudian yang warna yayasan ini kreatif, itu sama dengan daya cipta di nilai-nilai karakter yang dikembangkan di Yayasan Paulus. Nah, itu tambahan di saya. Kemudian saya juga mengambil banyak dari naskah akademik kemarin, tapi banyak yang saya potong dari atas, Bu. Terutama saya tidak masukkan lagi supaya apakah nanti menjadi pertimbangan Bapak Ibu yang lain tentang sekolah bertaraf internasional. Saya sudah keluarkan itu dari sini. Sehingga kalau saya lihat ini punya saya ini kira-kira berapa halaman ya? Tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Pak Titus Torano. Pak Titus, begini kalau kita kutip, membuat catatan kaki, Pak. Kalau naskahnya 12 fontnya, catatan kakinya 10, Pak. Dan spasinya tunggal. Alot dan teman-teman semua. Nah, ini yang saya dapat dari Pak Heri, modelnya begini. Dan saya kira di aturan-aturan yang ada berlaku seperti ini. Kalau catatan kaki 1 spasi, ukuran fontnya itu lebih kecil daripada naskah aslinya. Tadi di Pak Titus itu ukuran catatan kakinya masih sama dengan font naskahnya. Oke, ini yang dari Belibis tambahannya. Yang lain itu kan bersumber dari yang sama. Jadi ini tambahan tadi. Kemudian tadi kalau saya tayangkan itu yang mempersoalkan tadi dalam struktur Pak Titus,
sebenarnya ini sama dengan ini. Saya sharekan lagi. Stopkan ini supaya lebih jelas. Nah, ini. Kalau saya buatnya seperti ini nanti ya. Yang kita mau lakukan ini masih bukan survei. Kita masih berada di sini, Bapak Ibu. Nanti FGD 2 kita akan masuk ke sini, lalu ini, lalu ini. Ya. Sampai KD nanti ini. Kalau di FGD 2. Tapi saya sudah mencoba membuat seperti ini. Hubungan antara karakter yang dimiliki Yayasan Paulus dengan profil pelajar Pancasila yang saya tayang tadi. Nah, nanti inilah yang saya merupakan gagasan, tetapi ternyata memang begitu yang disampaikan oleh narasumber, bahwa setelah ini nanti terumuskan, maka pada Bapak Ibu guru mata pelajaran akan melakukan analisis KD, lalu dia memilih indikator yang tadi kita bilang itu. Mau dimasukkan kemana? Di sini dia masuk, analisis KD-nya. Meminjam perkataan Bro Derwarto bahwa setiap guru mata pelajaran mengambil indikator, lalu dia luberkan di mata pelajarannya masing-masing yang sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, ini yang tadi saya tayangkan, Bapak Ibu. Kurang lebih dari seperti ini. Saya juga belum masuk ke penutup di bawah. Kami belum masuk ke bawah, baru sampai di situ. Dan tambahannya tadi ada yang saya potong yang sumber-sumbernya itu terlalu banyak yang tidak terkait langsung dengan SMP Katolik Belibis. Demikian, Bapak Ibu, silakan diberi tambahan apa yang perlu ditambahkan, yang mau dikurangi apa. Silakan. Monggo Bapak Ibu. Atau ada tambahan Bu Amdana, Bu Irna? Ya, Pak. Ya? Ya, apa yang Bapak paparkan itu kurang lebih seperti itu dulu untuk sementara, karena kita belum bisa mengambil membuat tentang, sebenarnya kan ada slogan ya yang kita mau buat, tapi kedepannya itu kita belum bicarakan bersama dengan teman-teman. Jadi harus kita kumpul dulu dengan teman untuk menentukan slogan dan kegiatan ekskul yang kita mau ambil itu. Terima kasih, Pak. Sudiang cepat dia merumuskan slogannya, Bu. Sudah jadi slogannya tadi, Sudiang. 2 kali kami rumuskan itu. Mantap. Saya bilang kasih masuk saja. Harus dibicarakan bersama dulu, tidak Ya. bisa sepihak, karena ini persoalan ke depan, Pak. Iya, makasih. Oke. Saya belum berani mengotak-atik bahwa akan ada slogannya karena kami belum rapat-rapat, Pak. Apalagi Begitu. ini 1 minggu ke depan ini kita mau soal semester. Sudah selesai nih soal. Sudah, Pak. Insya Allah. Sudah, tinggal Tinggal mau dikasih masuk di ini, kirim. Ada tambahan dari teman-teman? Halo, Romo, Karol, dan teman-teman yang Ada pertanyaan, ada. Bukan Saya tambahan, tidak, Pak. saya tidak. Oke. Saya ada pertanyaan. Tolong dimunculkan yang sudah ada indikator tadi, KD. Ya. Oh ya. Ya. Tolong dimunculkan. Apakah yang ini, Pak Titus? Ya, belum kelihatan. Ya, ini. Ya, Pak. Ini kan kita sudah punya semua nih dari apa nota waktu disusun ini nilai-nilai inti unggul. Nah, untuk mentransfer nilai-nilai ini ke FGD 2, Pak ya. Apakah nanti ada format yang dibagikan seperti ini atau ada, Pak? Kami akan susun sendiri. Demikian Ada. pertanyaan saya, Pak Agus. Tapi nanti di FGD 2 kita akan presentasi dulu naskah akademik, baru dilanjutkan dengan pemberitahuan dari narasumber, Pak. Lanjut pertanyaan saya.
menyangkut SKL ini di Tanah Toraja, tapi mungkin se-Indonesia. Kalau SMA, SMK itu sudah diwajibkan memakai e-rapor SMA. Makanya kami mewanti-wanti di Rembang, nah, kami sudah siap melatih, menggunakan juga, jangan-jangan juga kita SMP diwajibkan untuk pakai e-rapor ini, yang sudah ada Israel, SKD-nya, SMA sudah diwajibkan, dari sudah 2 tahun. Sehingga itu yang tadi saya bertanya lagi soal SKR dengan nilai-nilai yang format Bapak ini unggul. Tadi kan agak berbeda dengan yang kawan studi yang tampilkan, belum seperti ini formatnya. Ya, karakter dengan indikator. Tapi ini saya lihat sudah dipaparkan oleh FGD 1 sesi kedua kemarin oleh Pak sepintas oleh Pak Heri yang ini seperti ini. Sama tadi yang di Word ini Pak, cuma saya bikin di Excel ini supaya nyambung. Jadi ini batas-batas gagasan saya aja akan seperti ini nanti dilingkan dengan profil pelajar Pancasila, dan bukan hanya ini Pak. Nanti nilai-nilai budaya juga yang kita kembangkan ini itu harus dilingkan dengan ini. Ya, betul. Menjadi kurikulum kita nanti. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak, itu yang saya. Kebinekaan global bergotong royong. Masih ada? Saya dari Garuda. Silakan Pak Agus. Saya tertarik dengan apa yang dikomentari oleh Pak Titus. Seperti itu kira-kira, tolong dimunculkan kembali yang dikomentari Pak Titus tadi. Ini Pak. Ya, betul. Saya tertarik dengan ini karena dari pertemuan-pertemuan kita kemarin, kita mulai membicarakan budaya-budaya yang kemungkinan besar bisa dikembangkan di sekolah kita masing-masing. Ya, budaya-budaya yang kemungkinan besar kita bisa kembangkan di sekolah kita masing-masing. Nah, kalau dilihat pada kolom ini, kolom nilai inti, ya kita sudah sepakat bahwa itu dalam waktu dekat tidak mungkin bisa diganti. Hanya pada nilai karakter dan seterusnya, saya kira ini kita bisa pikirkan kembali, terutama dengan memasukkan nilai-nilai budaya yang kita sudah bicarakan mulai dari pertemuan kedua dan seterusnya, terutama dalam FGD waktu itu, kemudian pertemuan terakhir kita kemarin. Ada begitu banyak budaya yang kita munculkan, yang tentu saja kita pikirkan sesuai dengan karakter dan kondisi wilayah kita masing-masing. Nah, apakah ini tidak menutup kemungkinan kita bisa masukkan di kolom nilai karakter? Karena di situ kan baru kalau kita lihat sekarang ada 8 nilai karakter. Karakter budaya, apakah tidak kita masukkan sekalian pada kolom itu sehingga nilai karakter itu bisa lebih dari 8. Kemudian nilai indikator tentu saja itu akan bertambah, ya, nilai indikator. Karena ya indikator ini masih terbatas rumusannya, dan berkembang pertanyaan bahwa mungkin saja tidak sesuai dengan kondisi di wilayah kita masing-masing, sehingga barangkali kita berpikir untuk itu, ya, untuk merumuskan lagi, membicarakan lagi nilai-nilai budaya yang bisa kita masukkan di situ. Itu saja saya kira. Terima kasih. Tadi kan kalau nilai-nilai karakternya ini Pak Agus. Ya. Sudiang tadi mengatakan bahwa apakah memungkinkan ditambah, silakan aja ditambah di sini. Ya, ya. Ini ditambah. Nanti yang ada di sini, khusus ini untuk karakter ini, itu akan semuanya ini akan menjadi KD Pak Agus. Pak Agus Pangga. Ya. Dalam pembuatannya nanti ini semua menjadi KD.
indikator ini tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa indikatornya ini masih sangat terbatas kalau 2. Nanti kita buat indikatornya sebanyak-banyaknya supaya Bapak Ibu guru mata pelajaran itu tidak terlalu susah untuk mencari yang mana yang mau dimasukkan di dalam mapelnya. Itu ke depan. Itu yang saya bicarakan tadi waktu Bu Trisna menayangkan tentang ini. Ini nih, nanti kemungkinannya ini akan banyak, Pak. Tetapi banyak berarti bukan kita mau lakukan penilaian sekaligus pada peserta didik kita. Itu seperti itu. Ya, betul. Kemudian budaya, nah tadi kan saya katakan, ini baru nilai karakter. Nilai-nilai budaya akan seperti ini juga, tetapi nanti tetap dilingkan dengan profil pelajar Pancasila. Itulah gabungan dari profil pelajar Pancasila, kemudian nilai-nilai budaya kita menjadi keunikan atau kekhasan sekolah kita. Seperti itu nanti Pak Agus. Oke, ya, terima kasih ya, baik. Boleh sedikit Pak Agus. Silakan. Ya, senada dengan Pak Agus dari Garuda. Ini kan belum yang kita mau buatkan, kalau saya tidak salah tangkap tadi, belum mau digunakan. Jadi sekira kalau umpamanya budaya, di mana di sini yang bisa tempatnya kami tambahkan, kan belum, ini yang kita mau pakai sekarang. Ya, masih tetap ini Pak. Ya, kalau saya tidak salah tangkap dari Romo Karol tadi, masih ini. Tetapi untuk menyusun yang kita sementara buat ini, boleh dimasukkan di sini budaya, tetapi belum kita masukkan ke rapor nanti. Hanya belum. Ini. Misalnya budaya. Di mana kira-kira kami mau masukkan kalau kami mengangkat Onibarlo di sini, Pak? Kira-kira di mana? Nanti di pengembangan ini lain, Pak. Ini kan format untuk nilai karakter. Betul. Nanti ada formatnya lagi, Pak. Ya, maksudnya untuk budaya. Formatnya senada dengan dari Garuda tadi Pak Agus, kan ini bisa bertambah ini indikator. Ini kan sudah ini harga mati yang kita unggul, kreatif, kasih dan misioner. Yang putih ini, Pak. Ya. Karena kalau budaya yang dari Garuda tadi, di mana di sini kami memasukkan umpamanya di format ini? Jangan dimasukkan di sini, Pak. Nanti dibuatkan format sendiri kalau budaya-budaya yang akan dikembangkan. Iya. Jadi internalisasi KD-nya nanti. Jadi sisi KD-nya itu yang budaya apa yang mau kita bikinkan itu menjadi KD nanti. Artinya maaf, artinya dibuatkan format seperti ini tersendiri untuk karakter budaya. Oke, paham. Nah, ini bagaimanapun nanti kalau kita tambah di sekolah jangan hilangkan yang ada ini, Pak. Enggak, bukan maksud saya mau hilangkan, Pak. Kan tadi menambah karena nanti yang 2 ini masih tetap kita gunakan untuk tahun ini yang 2 ini. Ini. Kan yang kita susun ini 2 tahun atau 3 tahun belum tentu jalan. Ya. Tapi jadi ini nilai indikator yang ada di sini tetap aja tapi ditambah nanti. Siap. Ya, paham. Cuma kalau kan kita rata-rata kami di Surakarta mengangkat budaya. Nah, untuk menginternalisasikan KD-nya nanti harus dibuatkan format tersendiri, jangan digabung di sini maksudnya. Benar, Pak. Benar. Iya. Jadi jangan bisa saja diunggul tapi jangan tambah ini. Nah, jangan masuk budaya ke sini, Pak. Ya. Masih saya lanjutkan tadi yang dikomentari Pak Titus. Tertarik dengan apa yang kita munculkan ini. Sekali lagi kalau nilai inti okelah bahwa kita sudah sepakat itu dalam waktu dekat tidak mungkin kita ganggu. Mungkin dalam waktu dekat atau sekalian waktu lama kita tidak ganggu, tetapi pada bagian karakter, menurut saya ini bisa saja kita bicarakan. Karena karakter itu pengembangan dari nilai inti. Nah, menurut saya kapan kita pikirkan bahwa itu karakternya bisa dikembangkan, kita kembangkan di bagian kolom karakter. Pengembangan nilai budaya sekaligus merupakan pengembangan karakter. Maka saya berpikirnya seperti ini kalau saya. Misalnya nilai inti unggul,
ada kemungkinan karakternya bisa bertambah jadi 3 atau 4. Kalau saya, supaya kita satukan antara nilai inti yayasan, kemudian nilai budaya yang kita kembangkan. Karena menurut saya pengembangan nilai budaya itu sekaligus akan membentuk karakter dan mendukung nilai inti. Itu kalau saya. Terima kasih. Pada dasarnya sama. Yang saya gagas ini kan dari naskah pertama tugas kita ini saya sudah gagas ini di dalam tulisan saya, Pak. Ya. Bahwa ini yang kita mau sasar untuk Yayasan Paulus adalah yang karakter ini direvisi. Ya, lebih baik kita berjuang untuk itu. Berjuang untuk itu. Ya. Tapi untuk sementara ini saya belum tahu persis. Yang saya pahami bahwa untuk nilai-nilai inti atau yang dari YPL itu nilai-nilai keutamaan nanti itu tersendiri dan dengan nilai-nilai budaya yang kita akan kembangkan tersendiri. Jadi ini nanti bisa aja kita tambah yang karakternya di sini, yang terkait dengan sini bisa bertambah itu, Pak. Bisa bertambah. Tapi nilai-nilai budaya kita itu tetap aja nanti ada. Termasuk misalnya yang dicontohkan, ingat nggak contohnya Pak Heri kemarin? Allah adalah kasih itu menjadi KD. Ini kan budaya dalam hal ini yang disebut dengan Kuncoroningrat itu religius. Nah, itu tersendiri nanti besok menjadi satu KD, menjadi satu kolom. Tapi nilai-nilai yang ada di sini, minimal yang kita tambahkan nanti muaranya memang dari sini. Bukan dari budaya yang kita telah kembangkan saat ini. Itu yang saya maksud. Mengingat apa yang disampaikan oleh yayasan, dalam hal ini Romo Karol, bahwa ini berubah kalau konsili Vatikan ketiga terjadi. Ya. Karena memang kalau ini diubah, Bapak Ibu, ini diubah nanti himne kita harus diubah itu. Ya, banyak yang akan diubah. Dan ini saya baca ini terus ternyata nota yayasan itu bukan hanya dirumuskan begitu saja, tapi itu rahimnya dari nota pastoral KWI. Ya. Iya. Makanya saya bilang, kalau bisa nanti kita kembangkan, kalau menurut saya yang karakter di sini, kalau bisa yang ada kaitannya dengan ini, bukan dari analisis atau kajian-kajian budaya yang kita temukan. Itu seperti itu, Pak. Jadi saya setuju itu yang disampaikan Pak Agus Belibis itu, bahwa ini tidak bisa kita gabungkan masuk budaya-budaya kita kembangkan. Itu memang satu, kalau saya tidak salah, satu format tersendiri. Kalau kita mau kembangkan ini yang nilai unggul ini, kalau kita mau kembangkan, jadi kita tidak masukkan nilai budaya di situ. Karena bisa saja tidak sinkron dengan nilai unggul itu. Kalau kita masukkan di situ, nah itu kan harus sinkron itu. Jadi saya kira sudah jelas itu yang disampaikan Pak Agus dari Belibis itu, bahwa bisa saja kita kembangkan ini, tetapi tidak dimasukkan nilai budaya di sini. Tersendiri formatnya, Pak. Ya, betul. Tersendiri itu nilai budaya formatnya. Ini tersendiri ini. Jadi saya kira sudah jelas ini. Ya. Sekali lagi dasarnya dari mana? Ini sakral loh. Sakral, Bapak Ibu. Bahasanya kalau ini sakral. Karena itu berasal dari mana, asalnya itu jelas sekali, dan kita tidak bisa juga hari ini kita menggali budaya kita lalu kita numpangkan di sini. Itu maksud saya, Bapak. Ya, saya kira sudah jelas itu. Ya. Saya memberi satu contoh. Katakanlah mungkin rata-rata kita kembangkan budaya toleransi. Budaya toleransi ini mendukung nilai inti, kalau tidak salah dia lebih ke nilai inti kasih. Budaya toleransi. Nah, apakah nilai karakternya kita tidak bisa tambah dengan karakter toleransi? Itu saya katakan budaya toleransi itu mendukung. Misalnya lagi dengan yang lain seperti budaya santun.
Nah, itu kan budaya. Santun itu juga mendukung nilai unggul. Nilai unggul ya, nilai-nilai inti yang didukung oleh budaya santun, ya termasuk lagi nilai indikasi. Santun itu budaya. Budaya itu mendukung nilai inti. Itu pemikiran saya saja. Terima kasih. Sedikit Pak Agus. Silakan Pak Titus. Bolehkah seperti ini Pak Agus dan kawan-kawan semua? Ini kita tidak rubah. Nilai inti, karakter juga tidak ubah, tapi kita internalisasi, masukkan di sini. Bolehkah dimasukkan di sini, Pak? Misalnya tadi dari Pak Agus dari Garuda, toleransi Pak ya. Bolehkah diinternalisasi di KD di sini yang toleransi itu? Tapi dasarnya dari sini. Tapi masuk di KD ini yang toleransi itu, yang kita mau nilai ke anak-anak kita. Supaya ini kita tidak ganggu. Oh, masuk di internalisasi KD ya? Ya, ini kita tidak ganggu, tapi toleransi KD-nya kita munculkan di sini. Tapi intinya kasih, jangan kita ganggu ini. Tapi nanti nilai KD-nya kita masukkan di sini. Bolehkah seperti itu atau bagaimana? Terima kasih Pak. Dan saya belum ada bayangan untuk ke situ. Untuk sementara yang saya sampaikan tadi, makanya tadi kalau di naskah saya ini itu masih ada ini loh Bapak Ibu. Karena memang saya share screen ya. Nah ini sudah tayang belum ya? Belum. Belum masih Bapak. Belum. Ya? Belum. Di close dulu aja Bapak, di close kemudian kembali share screen lagi. Oh iya sorry. Saya belum ada pemikiran untuk memasukkan ke situ mana naskah akademik saya tadi ya. Makanya dalam naskah masih saya buat seperti ini Bapak. Nah, lain dibawanya saya untuk nilai-nilai ini. Karena apa yang saya katakan tadi bahwa yang di atas itu saya belum punya nyali nyali untuk ini angkat ke atas ini. Ya. Nah, makanya saya buat tersendiri di bawah dengan format yang sama. Di sini juga ada deskripsi indikatornya untuk sekolah dan indikator di dalam kelas Bapak Ibu. Ya. Ya, saya tidak serta-merta ini karena begini, kita ini yang namanya yang di atas tadi itu kerjanya minimal di dalamnya ada para pastor, para imam yang mengerjakan itu, makanya saya tersendirikan ini. Ini untuk sementara Pak Agus seperti ini jawaban saya. Oke, baik. Romo monitor dan akan memberikan pencerahan. Baik, ya. Nah, jadi begini saya pisah Pak Titus. Siap. Ya. Sudah. Ya. Maksud saya tadi Pak kan yang nilai-nilai budaya itu kalau saya tidak salah tangkap dari para narasumber yang berkompeten memang itu diinternalisasikan. Jadi pemahaman saya misalnya Garuda tadi toleransi itu diinternalisasi lewat KD itu yang akan kita nilai siswa dan masuk ke rapor. Ada memang tapi kan ada memang Pak Titus, tapi saya sekali lagi saya belum bisa untuk ini internalisasi masuk ke atas tadi yang nilai-nilai karakter yang kita miliki, belum Pak. Nanti kalau misalnya perkembangan selanjutnya yayasan setuju dan sebagainya, ini enggak jadi masalah, itu tinggal dimasukin ke atas, ini religius masuk di mana di atas ya, seperti itu ya. Kan tadi kita kan sudah diwanti-wanti Romo Carlo, ini tidak bisa yang unggul kasih itu toh. Makanya kita bingung. Jadi ini nilai budaya, nah kita cari diinternalisasi ke KD nanti. Baru kita nilai. Kalau pemahaman saya, tapi kan Pak Agus yang lebih sebagai fasilitator dan ini saya cuma bertanya. Mungkin bayangan saya seperti itu karena
Kalau belum baru nilai inti dan karakter dan belum ada KD, nah apa yang kita mau internalisasi? Saya kira kalau pemahaman saya itulah yang kita internalisasi yang dari itu toleransi misalnya diinternalisasi di KD bawah ini, KD-nya begini. Siswa harus apa? Mempunyai toleransi. Saya kira kalau saya, tapi ya kita tidak mendahului tomanarang roto-roto bentuan, tomanarang enggak bulan. Ya meratusan atau Pak Titus. Kita dulu tak bisa dulu bang itu tomanarang surah bintoen, roto-roto bintoen, tomanarang surah bulan. Ya betul. Marwah. Anak Marwah dia kelompok ya teh. Ibu Trisna apa host nanti Pak Agus terjemahkan. Terima kasih. Iya Bapak. Mohon maaf Dista ya. Kayaknya apa-apa, berkembang Bapak. ini. Saya bilang memang tadi Bu, ini kelompok ini berbeda dengan yang tadi pagi jadi. Iya Bapak. Saya komentari lagi. Jadi pada dasarnya konsep yang sementara kita buat kira-kira seperti itu, Ji. Masih belum berani gabung-gabung ke dalam. Saya baru pikirkan, apakah tidak ada kemungkinan untuk sekalian menggabungkan itu supaya ya lebih apalah namanya. Memang kita sementara ini masih buat terpisah. Masih terpisah. Lain budaya, lain nilai inti. Padahal sesungguhnya budaya nilai inti itu saling mendukung. Saling mendukung. Ya, seperti itu. Baru pemikiran, apakah tidak bisa? Untuk kita semua, bukan untuk Belibis sih. Untuk kita semua. Terima kasih. Saya kira bukan kapasitasnya saya akan memberikan jawaban ini Pak Agus. Ya, ada yang dimaksud Pak Titus tadi. Oke, baik. ETN ada Belibis norong. Bukan seperti itu Pak Titus. Kita sebenarnya sama pemikiran, tapi saya dalam hal ini saya tidak akan berani mengatakan bahwa itu bisa digabung, itu tidak bisa digabung. Bukan SMP Belibis, ini Belibis betul ya, mundan saya. Saya kota norong. Mundan. Saya tandai. Temi. Oke. Dah. Yang na kote tayo na bisa diadain norong, yang na balibis tayo na bisa diadain tia. Susito lewat mulus. Oke, cukup ini ya. Bagus. Ya. Pak Jan. Sedikit. Silakan. Ini Pak John ya. Ya. Wah. Kenapa sekalian banyak-banyak Pak John ini? Jangan cuma sedikit Pak, banyak-banyak. Baru bangun apa? Tidak, ini karena hujan tadi, hujan keras barusan hujan reda ini. Jadi tertarik sekali terakhir ini ya, bagus bisa membuka pikiran kita bersama tentang nilai-nilai yang harus dibangun di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, supaya terarah barangkali di pikiran kita bahwa untuk sementara nilai inti jangan dulu kita singgung di situ karena kita baru masuk pada naskah akademik. Lalu dari naskah akademik ini nilai-nilai apa yang dimunculkan dalam naskah akademik itu kan masing-masing sekolah sudah munculkan itu seperti ada nilai budaya tadi sesuai dengan masing-masing sekolah itu nanti dicantumkan ke nilai-nilai itu sehingga tidak mengambang begitu. Jadi untuk sementara kita ambil berpikir tentang nilai-nilai inti, kita pada konsentrasi ke nilai naskah akademik. Naskah akademik. Seperti beberapa hal tadi itu ya memang sedikit lebih maju ya. Kalau saya lihat itu Pak Agus tadi sudah sedikit lebih maju, sudah sampai ke nilai-nilai inti itu. Jadi
barangkali yang perlu dilihat cantolan sampai ke nilai begitu itu di naskah akademiknya apa, kemudian ke nilai intinya apa, sehingga semua kita paham, oh kalau nilai akademiknya ambil ini, lalu di nilai intinya ini penerapannya di sekolah bagaimana, ke bidang studinya bagaimana, sehingga kita konsentrasi pikiran kita terarah. Saya kira begitu Pak sementara. Terima kasih banyak. Adik sudah dukung bahwa yang benar itu nilai inti kita belum apa-apakan Pak ya. Ya, yang ya. itu tadi kita belum apa-apakan. Kita juga tidak internalisasikan untuk kalau ada nilai-nilai budaya itu kesepakatan kita tadi. Jadi kita akan jalan seperti itu. Nanti yang ditanya Pak John Salut untuk berikutnya kita akan bahas nanti di dalam FGD 2 Pak. Bagaimana indikatornya, bagaimana mata guru mata pelajaran masuk ke dalamnya dalam tahap aplikasi nanti di FGD 2 Pak John. Ya. Seperti itu Pak John. Ya, makasih. Oke ya, jangan ganggu gugat nilai-nilai inti kita ya. Kita harus konsili Vatikan baru bisa diubah itu. Ya. Konsili Vatikan ketiga, ingat. Ya, Pak Agus. Konsili Vatikan baru bisa diubah. Ya. Oke, cukup. Masih ada? Cukup Pak. Nah ya, ini kayaknya terlalu lama ini. Iya. Berikut. Kita lah ke Garuda belum? Garuda. Silakan Garuda. Monggo Garuda. Sampai Katolik Garuda.